Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, pagi ini kita akan membahas mengenai pengelolaan obat di gudang farmasi. Ya, apa kabar anak ibu semua? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar dari wabah ini. Amin. Oke, apa tujuan kita pembelajaran kita hari ini? Tujuannya adalah Nah, ini ya, peserta didik mampu menjelaskan pengelolaan perbekalan farmasi di gudang farmasi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pengelolaan perbekalan farmasi di gudang farmasi, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan gudang farmasi. Nah, anak ibu kemarin kan sudah prakrin di kelas 11, jadi sudah tahu tempat prakrinnya juga macam-macam ya, ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas, ada yang di KF ya. Tapi untuk gudang farmasi ini adanya di mana? Gudang farmasi ini biasanya hubungannya juga ke puskesmas. Apa itu gudang farmasi? Gudang farmasi adalah tempat penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan barang persediaan berupa obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya yang tujuannya apa? Untuk melaksanakan program kesehatan di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Oke, kedudukan gudang farmasi. Nah, di mana sih kedudukan gudang farmasi itu? Gudang farmasi itu yaitu sebagai unit pelaksana teknis, berarti UPT ya nak ya. UPT dalam lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Departemen Kesehatan atau Kota Madya. Jadi Kepala Dinas ya, Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Itu kedudukan dari gudang farmasi. Nah, gudang farmasi itu terbagi atas dua. Kenapa dibagi atas dua? Itu didasarkan pada yang pertama beban kerjanya, ya jumlah kefarmasiannya, institusi kesehatannya, jumlah penduduk yang dilayani, jumlah proyek yang dilaksanakan, dan intensitas hubungan antara Depkes dan Pemda. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa gudang farmasi itu ada dua. Yang pertama, gudang farmasi tipe A, ya. Gudang farmasi tipe A dikepalai oleh kepala gudang farmasi kabupaten atau kota, dan ada urusan tata usaha, ada subseksi penyimpanan dan penyaluran, dan subseksi pencatatan dan evaluasi. Tipe B, tipe B itu sama, kepala gudang farmasi itu yang mengepalainya, terus ada petugas tata usaha, subseksi penyimpanan dan penyaluran, dan subseksi pencatatan dan evaluasi. Nah, mungkin di buku kalian juga ada tentang apa sih tugas-tugas masing-masing bagian itu. Ada kepala gudang farmasi kabupaten atau kota, yaitu tugasnya menyusun rencana kebijakan di bidang perbekalan farmasi dalam rangka penetapan kebijakan oleh kepala dinas. Ya, jadi menyusun rencana kebijakan di bidang perbekalan farmasi. Dialah yang menyusun rencana apa-apa saja yang harus dilakukan di bidang farmasi tersebut. Setelah itu dia harus membagi tugas dan mengkoordinasikan subbagian dan seksi-seksi dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan yang harmoni. Jadi namanya kepala itu dia harus bisa mengkoordinasikan ya, mengkoordinasikan kepada anggota-anggotanya apa tugas dan tanggung jawabnya sehingga nanti pekerjaan itu bisa berjalan dengan lancar. Menyusun dan menyampaikan laporan. Nah, nanti juga kepala GFK itu sama halnya dengan kepala apotik atau apoteker, penanggung jawab apotik, dia harus menyampaikan laporan. Ya, menyampaikan laporan apa saja yang sudah dilakukan, pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan bawahan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Nah, itu untuk kepala GFK. Sedangkan untuk urusan tata usaha, tujuannya adalah atau tugasnya adalah melaksanakan tugas-tugas keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan urusan dalam atau rumah tangga. Nah, ini ada juga subseksi tadi ya, Nak. Subseksi pencatatan dan pelaporan. Melaksanakan tugas-tugas penyiapan, penyusunan rencana, pencatatan dan pelaporan, serta pengamatan mengenai persediaan obat, perbekalan kesehatan,
penerimaannya bagaimana, berapa jumlahnya, penyimpanannya seperti apa, dan pendistribusiannya ya. Itu baik untuk obat, alat kesehatan, ataupun perbekalan kesehatan atau perbekalan farmasi lainnya. Itu tugas dari subseksi pencatatan dan pelaporan. Nah, kalau subseksi penyimpanan ya, namanya penyimpanan dan penyaluran berarti hubungannya ada ke distribusi dan penyimpanan itu. Melaksanakan tugas-tugas penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian obat, alat kesehatan, dan perbekalan farmasi lainnya. Itu tugas-tugas yang ada di gudang, bagian-bagian di gudang farmasi. Sekarang, tugas gudang farmasi itu secara keseluruhan apa? Nah, setelah kita bahas tadi, berarti dia melaksanakan pengelolaan ya, nak ya, pengelolaan obat, alat kesehatan juga. Namanya pengelolaan itu dimulai dari penerimaan. Diterima obatnya, disimpan, didistribusikan, ya, yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan pembinaan kesehatan masyarakat di mana? Di kabupaten atau kota madya, sesuai dengan petunjuk dari Kakandepkes atau kota Kodia. Nah, fungsi gudang farmasi di kabupaten kota atau kota madya ya sama saja ya, apa tugasnya, apa fungsinya. Yang pertama melakukan penerimaan tadi, melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian obat, alat kesehatan, dan perbekalan farmasi. Yang kedua, melakukan penyiapan, penyusunan rencana, pencatatan, dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan, dan perbekalan farmasi lainnya. Yang ketiga, selain itu juga melakukan pengamatan mutu. Nah, jadi pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang didistribusikan. Jadi, obat yang ada itu tidak hanya kita biarkan begitu saja, kita terima, kita simpan, kita distribusikan, tapi juga kita harus menjaga mutu obatnya. Jangan sampai mutu obat yang sudah kita distribusikan ke masyarakat itu mutunya tidak terjamin. Itu masalah ya. Terus yang terakhir, melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan urusan dalam. Ini sama halnya dengan kita di perkantoran biasa. Aspek pengelolaan obat ya, aspek pengelolaan obat itu ada perencanaan pengadaan ya. Aspek-aspek pengelolaan obat, perencanaan pengadaan, kegiatan perencanaan yaitu kegiatan perencanaan pengadaan, penentuan jenis, perhitungan dan penetapan jumlah untuk setiap jenis obat yang akan disediakan dengan metode perhitungan yang telah ditetapkan. Jadi gudang farmasi ini ya, untuk dia menyiapkan obatnya, dia harus menentukan jenisnya dulu, perhitungannya bagaimana, penetapan jumlahnya, berapa jumlah yang akan disiapkan, ya, karena ini berhubungan dengan uang yang akan disiapkan juga, ya. Jadi, perencanaan pengadaan obat ini ada tahap persiapan, ya, tahap persiapan. Ya, meliputi apa yang harus dilakukan pada saat tahap persiapan ini, pembentukan tim. Ya, pembentukan tim terpadu. Pembentukan tim terpadu itu bagaimana? Terdiri dari kepalanya dulu, nak. Kepala Departemen Kesehatan Kota Madya dan banyak lagi anggota-anggotanya yang lain sampai ke PT Askesnya nanti, ya. Kepala puskesmasnya juga terlibat. Nah, itu untuk pembentukan tim terpadu untuk di tahap persiapan. Terus yang kedua, penyiapan dan pengumpulan data. Jadi kita mau mengusulkan obat yang akan atau perbekalan kesehatan yang akan kita pesan, itu kita harus menyiapkan data. Menyiapkan data tahun-tahun sebelumnya. Ya, menyusun data 10 penyakit terbesar, ya, menyiapkan data tentang obat yang akan diterima pada tahun berjalan, menyiapkan daftar harganya bagaimana. Nah, itu di tahap penyiapan dan pengumpulan data. Terus, tahap perencanaan dan pengadaan obat juga ada tahap pelaksanaan nanti setelah kita rencanakan, tentunya kita laksanakan lagi. Perhitungan kebutuhan obat.
Jadi di buku kalian bisa lihat perhitungan kebutuhan obat. Ada rumusnya itu ya nak ya. Perhitungan kebutuhan obat, ada proyeksi kebutuhan ya. Nah, perhitungan kebutuhan obat dilakukan dengan menggunakan metode konsumsi, yaitu metode rata-rata dengan memperhatikan kemungkinan kenaikan jumlah kunjungan, waktu tunggu, dan jumlah stok penyangga, serta jumlah kebutuhan obat dalam 1 tahun ya. Nah, ini bisa dilihat rumusnya bagaimana jumlah kebutuhan obat dalam 1 tahun 12 kali pemakaian rata-rata per bulan, tambah persentase kenaikan kunjungan 10%, tambah stok penyangga, tambah waktu tunggu. Ya. Nah, itu bisa dilihat di bukunya. Nanti akan Ibu kasih contoh soal ya, Nak ya. Terus yang kedua, proyeksi kebutuhan. Ya, proyeksi kebutuhan untuk perencanaan pengadaan obat dapat dilakukan dengan menghitung rancangan pengadaan obat periode tahun yang akan datang. Jadi periode tahun yang akan datang. Rancangan pengadaan obat tahun yang akan datang sama dengan kebutuhan obat untuk sisa periode berjalan, tambah kebutuhan obat untuk tahun yang akan datang, tambah rancangan stok akhir, ya, dikurang stok awal periode berjalan dan rencana penerimaan obat. Nah, langkah-langkah kita dalam pengadaan obat itu seperti apa, ya? Nah, sebelumnya ada juga di tahap pelaksanaan itu, ya, bisa dilihat di buku tentang penyesuaian rancangan belanja obat dengan anggaran, ya. Kegiatannya melakukan analisis ABC FEN, ya. Coba anak ibu semua dilihat di bukunya halaman 7, itu ada analisis ABC atau Pareto. Ya, kelas adalah pengklasifikasian obat berdasarkan jumlah penyerapan dana yang terdiri dari klasifikasi A, itu menyerap dana sampai 70% ya, Nak. Ini kelompok obat yang mahal, sangat kritis sehingga perlu dikontrol secara ketat dan monitoring terus-menerus. Jadi ini obatnya, obat yang diperlukan tapi dia mahal. Klasifikasi B menyerap dana sampai 20%, ya. Klasifikasi C menyerap dana sampai 10%. Analisis ABC FEN ya. ABC itu dapat mengidentifikasi jenis-jenis obat yang membutuhkan biaya yang banyak kalau klasifikasi ABC. Jadi membutuhkan mana obat yang membutuhkan jumlah yang banyak itu analisis ABC. Sedangkan kalau FEN itu menggolongkan obat sesuai dengan kebutuhan terapi. Jadi FEN, V itu very esensial, tidak boleh kosong, nah. Jadi tidak boleh kosong, harus ada di rumah sakit tersebut meskipun jumlahnya sedikit. Kalau esensial itu harus banyak karena dia penting. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya obat anti hipertensi, anti diabetes ya, itu obat esensial. Kalau non esensial atau N itu suplemen saja atau vitamin ya. Nah, itu melakukan analisis ABC FEN ya. Ada lagi pengalokasian kebutuhan obat per sumber anggaran. Nah, kita masuk lagi itu sudah perencanaan, pelaksanaan, sekarang pengadaan obat ya. Pengadaan obat. Langkah-langkah dalam pengadaan obat yang pertama apa yang kita lakukan? Pemilihan metode pengadaan, ya. Apa metode yang akan kita gunakan? Yang kedua, pemilihan pemasok. Yang ketiga, pemantauan status pesanan. Yang keempat, penentuan waktu pengadaan dan kedatangan obat. Ya. Dan terakhir, penerimaan dan pemeriksaan obat. Nah, metode pengadaan obat itu ada 4. Yang pertama, pelelangan umum. Namanya pelelangan umum, berarti ini umum untuk siapa saja, tidak terbatas ya. Mau dia ada hubungan dengan farmasi atau tidak itu bisa. Terus pelelangan terbatas, yaitu hanya kalangan terbatas. Ya, hanya kalangan terbatas, hanya contoh orang yang bisa saja untuk melakukan pelelangan atau pengadaan obat tersebut. Yang ketiga, pemilihan langsung. Ya, dipilih 3 penawaran ya. Jadi pemilihan langsung itu ada 3 penawaran. Misalnya ada 3 penawaran dari mana? Dari A, B, dan C ya.
Setelah itu barulah kita pilih dari 3 penawaran tersebut. Sedangkan terakhir pembelian atau pengadaan langsung itu langsung ditunjuk. Nah, jadi pengadaan obat anti hipertensi ini yang mengadakan adalah si A ya. Seperti itu pembelian atau pengadaan langsung. Jadi ditunjuk langsung. Nah, penerimaan obat setelah pengadaan tentu diterima obatnya. Kegiatan penerimaan dan pemeriksaan obat, penyusunan rencana pemasukan obat, yang kedua penerimaan obat, yang ketiga obat itu diterima, kita harus periksa mutu obatnya. Ya. Mutunya atau kualitasnya harus kita periksa. Pengisian berita acara pemeriksaan dan penerimaan obat, jadi ada bukti, ada dokumentasinya, pencatatan harian penerimaan obat, dan pengisian formulir realisasi pengadaan obat. Setelah itu, setelah diadakan tentu disimpan. Ini pengelolaan obatnya hampir sama dengan pengelolaan obat di apotik. Penyimpanan obat yang pertama memelihara mutu obat, yang kedua menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, yang ketiga menjaga kelangsungan persediaan, yang keempat memudahkan pencarian dan pengawasan. Ya. Jadi kalau di apotik itu kan penyimpanan obat tidak sembarangan ya nak ya. Jadi ada berdasarkan abjad, ada berdasarkan golongan ya. Sama penyimpanan obat di gudang farmasi juga tidak acak-acakan. Dan juga kita harus menjaga atau memelihara mutu obatnya. Setelah kita simpan tentu ada yang kita distribusikan. Suatu rangkaian kegiatan, distribusi itu adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan pengiriman obat-obatan yang bermutu, terjamin, keabsahan, serta tepat jenis dan jumlah dari gudang obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit pelayanan kesehatan. Jadi dari gudang farmasi inilah nanti didistribusikan ke puskesmas atau juga ke rumah sakit pemerintah ya. Nah, lanjut pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penatausahaan obat-obatan secara tertib, baik obat-obatan yang terima, disimpan dan didistribusikan maupun yang digunakan di unit-unit pelayanan di puskesmas dan rumah sakit. Jadi tata cara pendistribusian obat itu ya kita masuk lagi ke tata cara pendistribusian obat. Gudang farmasi daerah tingkat 2 melaksanakan distribusi obat seperti yang Ibu bilang tadi ke puskesmas dan rumah sakit di wilayah kerjanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit pelayanan kesehatan. Nah, puskesmas induk mendistribusikan kebutuhan obatnya untuk puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan UPT kesehatan lainnya yang ada di wilayah binaannya. Nanti pada materi selanjutnya kita ada mempelajari tentang pengelolaan perbekalan farmasi di puskesmas. Jadi, distribusi obat-obatan dapat pula dilaksanakan langsung dari gudang ke puskesmas pembantu sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi, kalau misalnya situ bisa langsung ya. Jadi obat-obatan yang akan dikirim ke puskesmas atau rumah sakit tadi harus disertai dengan dokumen penyerahan atau pengiriman obat. Nah, kegiatan pencatatan dan pelaporan obat yang perlu dilakukan oleh GFK adalah pencatatan dan pengolahan data untuk mendukung perencanaan pengadaan obat, itu yang pertama. Yang kedua, pelaporan pengelolaan obat. Jadi itu kegiatan pencatatan dan pelaporan obat yang perlu dilakukan oleh gudang farmasi kabupaten atau kota madya. Ya. Mungkin hanya itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Jadi nanti apabila ada pertanyaan ya silahkan kita diskusi lewat WA ya nak. Karena sepertinya hari ini memang ada gangguan jaringan sehingga kita tidak bisa maksimal menggunakan pembelajaran secara online ini. Jadi kita mungkin lewat WA saja ya kalau ada pertanyaan. Ibu cukupkan sampai di sini.
Semoga seperti yang Ibu bilang tadi kita tetap dalam lindungan Allah dan kita tetap sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.